Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat, NIM 2020 50274 dari kelas BPI 20522C. Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu yang pertama, konsep dasar terapi meditasi. Istilah meditasi mengacu pada sekelompok latihan untuk membatasi pikiran dan perhatian. Sementara itu, Walsh mengungkapkan bahwa meditasi merupakan teknik atau metode latihan yang digunakan untuk melatih perhatian untuk dapat meningkatkan taraf kesadaran, yang selanjutnya dapat meningkatkan bahwa proses-proses mental dapat lebih terkontrol secara sadar. Selain itu, Ornstein mengungkapkan bahwa esensi meditasi adalah usaha membatasi kesadaran pada satu objek stimulasi yang tidak berubah pada waktu tertentu. Lebih jauh, Mupin mengemukakan bahwa meditasi merupakan suatu teknik latihan untuk mengembangkan dunia internal atau dunia batin seseorang, sehingga menambah kekayaan makna hidup baginya. Menurut Abhidhamma, kegiatan meditasi ada dua cara, yaitu meditasi dengan konsentrasi dan metode meditasi dengan sikap netral. Metode dengan sikap penuh perhatian, apa saja yang muncul dan hilang dalam arus kesadaran. Sumber untuk mempelajari meditasi tersebut terdapat dalam Visuddhimagga karya Buddhaghosa dan Shadow dengan uraian yang sangat bagus. Metode meditasi dengan konsentrasi adalah seseorang yang melakukan meditasi. Mediator berusaha untuk mengarahkan perhatiannya kepada hanya satu objek atau satu titik pusat. Selama mengembangkan meditasi, meditator berusaha melampaui apa yang biasanya kita anggap sebagai batas-batas normal untuk mempertahankan hanya satu objek dalam kesadaran. Setelah berusaha mempertahankan satu pikiran dalam kesadaran, William James menyatakan bahwa mungkin tidak seseorang pun dapat secara terus-menerus mempertahankan suatu objek yang tidak berubah, dan memang itulah tujuan meditasi. 2. Unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan. Banyak anggapan yang kurang tepat atau stigma bahwa orang yang menjalani psikoterapi ke psikolog atau psikiater menandakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau gila. Padahal kenyataannya bukan demikian. Psikoterapi ditujukan bagi siapa saja yang menyadari bahwa dirinya memiliki masalah psikologis atau berisiko tinggi mengalami gangguan mental dan berniat mencari pertolongan untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut ini adalah beberapa keluhan atau masalah kejiwaan yang perlu ditangani dengan psikoterapi. Merasa putus asa atau sedih yang luar biasa selama beberapa bulan, misalnya karena depresi. Rasa cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan yang menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Perubahan suasana, perasaan, atau mood yang ekstrim, misalnya tiba-tiba bersemangat atau sangat sedih tanpa alasan yang jelas. Mulai menunjukkan perilaku negatif seperti mudah marah, penyalahgunaan zat atau narkoba, kecanduan minuman beralkohol, atau makan berlebihan. Memiliki ide atau keinginan untuk bunuh diri atau menyakiti orang lain, memiliki halusinasi, kesulitan mengungkapkan perasaan, atau merasa tidak ada orang lain yang bisa memahami perasaan atau masalah yang Anda hadapi. Yang kedua, tujuan terapi mengelola stres. Melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan meditasi dapat menghasilkan hormon endorfin yang berperan penting dalam mengelola stres. Hormon ini bertindak sebagai penghilang rasa sakit alami yang juga dapat membuat tidur lebih nyenyak sehingga stres pun berkurang. Selain itu, teknik meditasi kesadaran juga dipercaya dapat menurunkan kadar hormon kortisol yang tinggi saat sedang merasa tertekan dan stres. Kedua, mengatasi gangguan kecemasan dan depresi.
Rutin melakukan meditasi dipercaya dapat mengatasi masalah pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa teknik meditasi mindfulness dapat mengurangi rasa cemas dan gelisah yang berlebihan. Dan yang ketiga, ada peran terapi. Tenaga Anda dapat terkuras melalui berbagai hal, misalnya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, melamun, atau pikiran negatif. Hal-hal tersebut juga dapat membuat Anda lebih mungkin mengalami stres, kecemasan, serta gejala depresi. Berlatih mindfulness dapat membantu Anda mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal negatif. Anda dapat menggunakan meditasi mindfulness untuk meningkatkan kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan. Banyak orang yang menganggap meditasi satu ini sebagai cara untuk mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Selain itu, mindfulness juga menjadi langkah untuk mengembangkan kebiasaan dan perasaan bermanfaat lainnya. Sebut saja suasana hati dan pikiran positif, disiplin diri, pola tidur yang sehat, bahkan peningkatan toleransi terhadap rasa sakit. Advertising mindfulness direkomendasikan sebagai salah satu pengobatan bagi orang-orang dengan gangguan mental. Tak hanya itu, mindfulness juga direkomendasikan bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mentalnya. 3. Teknik dan prosedur terapi meditasi. Teknik dan prosedur meditasi, ada banyak jenis dan teknik relaksasi dalam meditasi, seperti yoga, meditasi transcendental, tai chi, dan qigong. Semuanya bertujuan sama, yaitu mencapai kedamaian dan ketenangan diri. Secara umum, ada dua teknik meditasi yang paling dikenal, yaitu meditasi konsentrasi, fokus pada suatu suara, bayangan, tarikan napas, atau kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan. Meditasi kesadaran bertujuan agar pelakunya sadar akan perasaan, pikiran, suara, atau bayangan yang melintas pada pikiran. Meski berbeda-beda cara, namun terdapat beberapa elemen yang umumnya ada pada semua jenis meditasi, yaitu memfokuskan pikiran, membebaskan pikiran dari segala hal yang mengganggu konsentrasi dan menjadi sumber penyebab kekhawatiran dan stres perilaku pikiran, kemudian difokuskan pada hal spesifik lain seperti gerakan bernapas, kata-kata, atau bayangan tertentu dalam pikiran. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.